Nah, hal itu memang tidak masuk akal bagi orang Islam, Bapak Ibu, karena mereka meyakini dalam pemikiran Islam, jika Yesus adalah seorang nabi, dia pasti tidak disalibkan dan dipermalukan seperti itu. Nah, uniknya Bapak Ibu, peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Firman itu, Firman yang menjadi manusia itu, Sang Shekinah itu, Sang utusan perjanjian yang ilahi itu, yang dipanggil oleh Allah Bapa dengan sebutan Allah dan Tuhan, itu dicatat dan direkam oleh 4 kitab Injil, Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan peristiwa itu. Begitu juga dengan tulisan para rasul seperti Petrus dan Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari ayat Bible berikut, Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Di sini diceritakan bahwa Yesus mempunyai kemampuan merubah rupa. Sekali lagi, Yesus mempunyai kemampuan merubah rupa. Kita lanjutkan dengan seorang sosok yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena cukup dekat dengan Yesus. Bahkan di Yohanes 11 ayat 2, Maria pernah meminyaki kaki Yesus. Berarti sosok ini sangat dekat dengan Yesus. Jadi mustahil Maria Magdalena tidak mengenali Yesus dalam situasi apapun. Itu mustahil diakal. Kemudian Yesus ditangkap oleh Romawi dengan persekongkolan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu dan pengkhianatan Yudas Iskariot. Kemudian Yesus disalibkan. Setelah itu diceritakan di Alkitab bahwa Yesus bangkit kembali. Sebuah artikel dari situs Kristen. Dari situs ini mereka juga mengatakan bahwa setelah penyaliban, murid-murid Yesus tidak mengenalnya. Begitu juga Maria Magdalena, bahkan mengira Yesus adalah penunggu taman. Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa Maria cukup dekat dengan Yesus. Murid-murid tentu sangat mengenal Yesus karena mereka sering bersama. Sangat tidak masuk akal jika mereka tidak mengenal Yesus setelah penyaliban. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelumnya juga sudah ditampilkan ayat Alkitab bahwa Yesus mempunyai kemampuan merubah dirinya. Murid-murid dan Maria Magdalena tidak mengenal Yesus karena mereka melihat ada perbedaan dengan Yesus yang mereka kenal sebelumnya, sebelum penyaliban terjadi. Kenapa ada perubahan dalam diri Yesus? Kemungkinan besar Yesus digantikan dengan orang yang diserupakan sebelum penyaliban terjadi. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Sekarang kita masuk ke perdebatan Bang Juma dengan seorang Kristen yang menanyakan siapa yang menggantikan Yesus yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tanya kepada yang mau menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Mereka berarti mereka. Gitu, Bang. Tapi masalahnya tidak ada orang Yahudi atau orang Roma yang mengatakan bahwa diserupakan. Ini kan informasinya dari Al-Quran. Justru di dalam Bible itu Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ada di dalam pemakaman Yusuf Arimatea. Siapa yang engkau cari? Siapa yang... Sabar dulu. Aku tanya dulu, Bang. Kira-kira Maria kenal dengan Yesus nggak? Kenal. Kenal. Tapi kenapa kemudian ketika ia datang di pemakaman Yesus, kalau itu betul-betul adalah Yesus, kenapa kemudian dia bertanya kepada Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada dia. Di mana nggak ada di sini? Di sini nggak ada. Ya, di dalam
Yohanes 20 Anda baca. Maria di situ ke kubur Yesus. Maria ini adalah orang yang paling dekat, paling intim dengan Yesus. Kok dia tidak mengenal? Kok dia tidak mengenal Yesus? Tidak paham. Orang Pak, yang karena pernah Alkitab tidak bisa menjawab. orang yang pernah mencium Yesus itu Maria. Baru 3 hari, 3 hari pula. Baru Jumat, Sabtu, Minggu. Baru beberapa waktu lamanya, ya, belum cukup 2 hari. Yesus meninggalkan kemudian Maria. Kok dia nggak tahu? Kok dia tidak tahu Yesus? Kok tiba-tiba berubah? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Dalilnya mengatakan Maria tidak mengenal Yesus. Sesudah berkata demikian. Di mana? Bisa buka. Yohanes 20 nomor 14. Tahu nggak Maria itu? Maria Magdalena, bukan Maria ibunya. Disangka apa, penjaga taman lagi. Ayo. Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 14. Jadi jangan gengsi Bang, kalau mau jadi murid gratis kok sama saya. Saya nggak perlu belajar dari Bapak. Saya punya guru yang nggak akan pernah bisa cerdas kalau begitu. Sekarang jangan dengan kesombongan Anda baru bertanya. Yohanes 20:14, baca. Silakan. Dia belum baca, tadi sih membantah gimana sih? Baca dulu baru membantah. Baca. Coba kau baca biar semua orang dengar. Yohanes 20 ayat berapa? Nomor 14. Oke. Saya bacakan ini. Juru perikopnya, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ayat 14. Bukan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, tahu siapa Maria Magdalena itu? Istrinya. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Tiba-tiba mengarang lagi situ. Udah, itu dari tamu. Kalau saya bilang istrinya terserahmu. Coba kau baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Bisa jelaskan Pak. Kenapa Maria orang yang intim? Kenapa Maria dengar? Kenapa Maria orang yang intim tidak mengenal laki-laki itu kalau itu adalah Yesus? Kalau itu benar-benar Yesus, kenapa nggak mengenalnya? Kenapa? Sekarang saya tanya sama Anda, Maria mengenal Yesus gak? Mengenal. Yudas ketika ditanya, siapa yang kau cari? Harusnya dia menjawab, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Itu membuktikan bahwa yang sedang berdiri di hadapannya itu bukan Yesus gurunya. Jangan bikin ngarang Pak. Nah kalau saya bikin nanti ngarang, Coba Anda gunakan akal sehat. Yudas datang dengan tentara Romawi, oke? Iya. Yudas dan kawan-kawannya bertanya. Setelah ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Mundur, jatuh, berdiri lagi. Pak, bertanya. Pak, saya jawab dulu Pak. Di sini ayat ini telah jelas Pak. Di situ ada Yesus dan ada Yudas. Yang ditangkap adalah Yesus, bukan Yudas yang ditangkap Pak. Jadi kata siapa? Kata siapa di situ ada Yesus? Kutanya dulu. Ya, tadi kan Yesus mengaku dia akulah Yesus dan Nazaret. Nah, kata siapa bahwa itu adalah Yesus? Nah, itu kata penulis ini. Nah, kata penulisnya. Jarak antara kejadian dengan penulis berapa puluh tahun? Ya, yang menuliskan kan muridnya, yang menulisnya. Kata siapa ini muridnya? Kata siapa? Nah, terus siapa yang menulisnya kalau bukan Yohanes yang menulisnya? Orang yang tidak dikenal. Ada nggak Yohanes pada saat kejadian di situ? Ikut nggak dia bersama Yudas dan tentara Romawi? Ikut nggak? Tapi nggak ikut, tapi kan dengar dia sama Petrus. Dia ada Petrus di situ. Kalau bersalah ini, pasti Petrus membantah ini. Matius ada. Matius ada di situ juga. Petrus yang ada Pak. Petrus saksi hidup di situ. Matius ada nggak? Nah, itu nggak tahu saya Pak. Nah, itu dia. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Pembuktiannya baca Bible. Baca Bible. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dengar. Dia melihat Yesus berdiri di situ.
Tetapi Maria tidak tahu, Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai di sini paham? Artinya memang sudah bukan Yesus. Yudas juga tidak tahu. Maria juga tidak tahu. Berarti bukti bahwa Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan orang yang kalian salib itu adalah orang yang diserupakan. Faktanya Maria Magdalena yang tidak mengenal suaminya. Yudas tidak mengenal gurunya. Itu bukti. Pak, gini Pak, ini jawabannya lain kita lagi. Berarti Anissa 157 terbuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.